Allah. Tumbuhkanlah rasa kasih sayang di antara kami, sehingga kami tidak akan terjadi perpecah belah di antara anak bangsa, ya Allah. Jadikanlah ya Allah negeri kami negeri yang damai, negeri yang bersatu, negeri yang jauh dari kekacauan dan maupun dari perpecahan. Kemakmuran akan terlindungi dan kemakmuran akan turun kepada kami, ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tujina biha bi jamil ahwal wal afat wa tatilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi awsal ghayat min jami'il khairati fil hayati ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. La quwwata illa billah. Ma ba'du ba'da tahya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih sayangkan kita. Masih diberinya kita hidup untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Banyak saudara-saudara kita dengan adanya wabah corona ini sudah menghadap, sudah wafat lebih dahulu. Tapi kita masih diberi kesempatan. Maka kebaikan-kebaikan menjadikan obat bagi kita, sehingga kita terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Mudah-mudahan pertemuan kita dalam fokus group discussion ini dapat untuk mewujudkan nantinya dalam pembicara-pembicara yang ada nanti di depan ini, menjadikan kitalah pilar-pilar untuk kepentingan masyarakat kita di Provinsi Kepulauan Riau dalam mengkonsumsi makanan-makanan yang halal. Untuk itu kami dapat amanah tadi malam, izin salam kepada seluruh panitia dan peserta, bahwasanya Kiai Haji Bambang Mariono MPDI, beliau tiba-tiba kecapekan malam tadi, demam, jadi sehingga tidak bisa hadir. Dan alhamdulillah beliau mengutus rekan kita, sahabat kita, orang tua kita yang tak asing lagi namanya, Profesor Dr. Habullah Wibisono MM, bukan Cabula ya, tulisnya C, tapi bacanya Habullah, kho, jangan Cabula. Nah, Cabula beliau marah selalu kan itu, jangan dibilang Cabula, tapi bacanya Habullah. Jadi ke orang yang pase itu, khatnya itu sohi ini, Habullah, Khairuddin. Terima kasih, mungkin itu tidak berpanjang lebar kami membuka acara ini. Mudah-mudahan diskusi kita selama 2 jam tuntas, langsung jangan pulang, kita makan siang. Dan nanti panitia akan memberikan penghargaan, piagam penghargaan, dan buat namanya jangan salah nanti. Jadi kalau takut salah namanya, mendapatkan kita bahwasanya hadir dalam diskusi untuk kepentingan umat. Jadi suatu saat nanti bisa, oh kita sudah hadir dalam, ada sejarah lah begitu. Mudah-mudahan ini menjadikan inspirasi kepada kita, menjadikan obat bagi kita dan para pelaku usaha nanti, bagaimana cara untuk memilih LPH yang cepat, baik, tangkas, dan tidak bertele-tele. Nanti akan disampaikan di sini. Boleh bertanya, bertanyalah seluas-luasnya dan berdiskusilah kita sebaik-baiknya. Mudah-mudahan itu yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami tutup untuk diskusi ini secara resmi, diskusi ini kami buka dengan mengucapkan basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Beda dengan Mas Jogi, coba diinjak kakinya, marah dia. Atau Ustadz Nasution. Saya diinjak kakinya malah nuwun sewu Mas, kakinya nginjak gitu. Sopan. Karena yang saya makan sayuran, tahu dan tempe. Orang yang biasa makan daging pasti lebih tengginas. Coba orang yang biasa makan daging injak kakinya, terus marah dia. Jadi ada efek konsumsi terhadap perilaku konsumen. Kucing kenapa lincah? Makanannya daging. Tapi kucing dan anjing makanannya daging, gesit tapi mudah lelah. Udah tahan lama, bisa lari seharian, bahkan bisa tidur sambil lari. Maka kusir dokar itu menarik tali itu supaya kalau dia lari sambil tidur tidak terjebak. Dan matanya ditutup kalau di Jawa supaya, karena kalau udah jantan suka kening, lirik kanan lirik kiri, nanti dia nyandung batu jatuh pula kan. Karena kuda makanannya rumput. Jadi kalau kita mau tahan lama, ya harus makan sayuran. Maka Islam menganjurkan makan daging juga makan sayuran secara seimbang. Yang dilarang oleh Allah pasti ada efek psikologis dan ada efek biologis. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tatamimu tuwati syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah yang halal, lagi baik, bermanfaat, bersih, bergizi. Jadi saya usul pada majelis ulama untuk tidak sekedar halal dan tidak halal, tapi toyibannya ini, maka merupakan ilmu kesehatan, ilmu gizi. Alaihi wasallam. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di dalam acara forum group discussion hari ini. Hari ini saya mewakili LPPOM akan menyampaikan gambaran sedikit ya, karena masih banyak persepsi di masyarakat ya, keberadaan lembaga-lembaga apa saja sekarang sebenarnya yang berperan dalam proses sertifikasi halal. Mungkin kita balik ke awal sebelumnya, bahwa sertifikasi halal pada awalnya adalah sesuatu yang bersifat sukarela. Jadi bagi pelaku usaha yang ingin mengurus sertifikasi halal dipersilakan, tidak mengurus juga tidak apa-apa. Tapi walau bagaimanapun tadi yang disampaikan oleh Bapak Moderator, memang kewajiban untuk mengkonsumsi produk halal itu sudah diatur di aturan syariah. Nah, negara sebagai pemerintah sebagai penyelenggara negara juga bertanggung jawab memberikan hak warga negara yang diatur oleh undang-undang dalam menjalankan ibadahnya. Ya, negara harus menjamin. Nah, salah satunya adalah konsumsi makanan halal bagi umat muslim. Kemudian perkembangan sertifikasi halal ini prosesnya berkembang terus, sehingga per tahun 2014 negara sudah mengatur secara legal aspek kehalalan terhadap produk-produk yang dijual dan diproduksi di Indonesia, yaitu yang diatur dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang dikeluarkan pada tahun 2014. Jadi dengan berlakunya undang-undang itu ada berapa poin-poin yang mungkin ada perubahan, yang persepsi di masyarakat masih sama dengan hal yang dulu ya. Mungkin itu yang mungkin perlu saya nanti sampaikan. Tentunya semua itu diatur oleh regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik pada tingkat undang-undang, peraturan pemerintah, ataupun peraturan-peraturan turun lainnya. Mungkin sedikit saya akan sampaikan perubahan-perubahan apa saja yang sudah terjadi. Nah, kemudian juga tentunya dengan adanya perubahan ini, tentunya ada juga mekanisme di lapangannya, ya. Tentu juga ada sesuatu yang perlu penyesuaian. Kemudian juga pemahaman kepada masyarakat, ya. Sebenarnya proses sertifikasi halal itu sebenarnya apa? Karena masih banyak pemahaman awam di masyarakat kita. Kalau bertanya sertifikasi halal, yang penting tidak ada babinya sudah halal, dapat sertifikat. Nah, itu ada yang persepsinya seperti itu, ya.
Nah, ada juga yang persepsinya yang penting daftar pasti dapat sertifikatnya. Nah, seakan-akan sertifikasi halal itu semacam perizinan saja. Padahal esensi dari sertifikasi halal itu substansinya adalah menyediakan produk yang betul-betul halal ya, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen, terutama khususnya konsumen muslim. Semua baik itu dari finalis, narasumber yang kami hormati, Bapak Profesor Dr. H. Abdullah Wibisono, Bapak Insinyur Dodi Revinaldo, dan Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini kami dipercayakan oleh Bapak Kepala Dinas untuk memberikan materi yang diberikan ke kami oleh panitia, yaitu kepedulian masyarakat terhadap proses sertifikasi halal. Tentu nanti yang akan saya sampaikan ini adalah sesuai dengan porsi kami yang ada di Dinas Koperasi dan UKM ya Pak ya, dari lembaga pemangku kepentingan. Mbak, saya ke depan ya, bisa ya, izin ya Pak. Karena saya pemateri terakhir, rasanya biar Abdul kita berdiri aja ya Pak ya. Langsung menanyakan tidak enak juga Pak. Bagaimana kita tahu kalau itu semua produk-produknya itu halal Pak? Mungkin itu saja pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.